Ya, melanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Sutisna yang ada di Bandung. Saya mau bertanya Pak Suwandi berkaitan dengan masalah kemitraan. Apakah semua mitra pembenihan itu semuanya berhasil? Dan juga yang pembesaran apakah yang ikut gabung di tempat Bapak juga berhasil semuanya? Ya, mohon pencerahannya Pak Suwandi, kalau misalkan berhasil itu apa tips yang rata-rata mereka lakukan? Kalau yang tidak berhasil itu apa yang mereka lakukan juga? Terima kasih Pak Suwandi atas penjelasannya. Semua mitra pembenihan atau pembesaran itu tidak semuanya berhasil. Ya. Mereka tidak semuanya berhasil. Jadi kalau bicara keberhasilan itu sampai sejauh mana? Ya, kalau tadi Bapak tanyakan sampai mendapatkan penghasilan, ya banyak yang mendapatkan penghasilan, tapi kan prosentasenya beda-beda. Ya, misalkan ada yang merawat anakan sampai 20.000, yang hidup cuma 2.000. Itu kan juga berhasil ya, berhasil sampai jadi bibit kan. Tapi tingkat kehidupan yang dia lakukan cuma sedikit ya. Ada yang merawat bibit 10.000, yang hidup cuma 5.000. Berhasil kan? Berhasil hidup anakannya, tapi jualnya cuma dapat sedikit ya. Ada yang berhasil memijahkan 5 pasang bertelur gitu ya, tapi tidak ada yang hidup. Berhasil di mana? Berhasil memijahkan, tapi anakannya belum bisa hidup sampai jadi bibit. Kan gitu. Ya. Jadi keberhasilannya beda-beda. Ada yang menetaskan 9-10 pasang bertelur 7, tidak ada yang hidup sama sekali. Ya, ada yang netes ke 1 tetesan hidup semua juga ada. Nah, itu keberhasilan tiap orang berbeda-beda. Tetapi kalau dilihat dari berhasil kan, berhasilnya di pembenihan itu kan bisa membuat telur, ikan induk bertelur, kemudian menetas, kemudian dirawat anaknya sampai jadi bibit siap jual. Nah, masalah jumlah itu tadi tergantung kita melakukan perawatan kepada benih-benih itu. Kemudian masalah kegagalan ya, kegagalan saya pikir kembali lagi kepada niatan orang usaha. Jadi kalau misalnya kita itu sudah memang mantap, sudah niat melakukan pembenihan ataupun pembesaran, kembali kepada niat di awalnya. Karena ini mempengaruhi pekerjaan kita, mempengaruhi action kita. Ya, kalau kita dari awal sudah niat usaha ikan gabus kok sudah niatnya alah yang penting sampingan aja lah Pak, sampingan saja ya, nanti dapat hasil ya syukur, nggak dapat hasil ya sudah, nggak apa-apa. Nah, dari situ saja niat yang seperti itu sudah mempengaruhi kinerjanya nanti, actionnya juga sudah berbeda ya. Makanya hasilnya juga akan sampingan. Kalau misalkan Anda betul-betul serius menjalani usaha ini, oh ini harapan saya bisa menjadikan sebuah penghasilan pokok ya, otomatis kalau misalkan Anda merawat ikan kemudian ada yang sakit 1 ekor, mati 1 ekor, pasti segera melakukan tindakan pencegahan atau pengobatan atau yang lain agar apa? Ikan kita tidak habis mati semua ya. Dan itu berdampak pada keberhasilan yang Anda lakukan. Di pembenihan pun gitu sama ya, di pembenihan ya, kalau kita niatnya serius, disuruh cari eceng gondok, ya betul-betul serius, tanaman airnya dipenuhi. Ikuti arahan-arahan dari sini, suruh kasih payon, dikasih atap agar air hujan tidak masuk ke kolam pembibitan, ya lakukan. Walaupun saya tidak melihat secara langsung ke lokasi, Anda betul-betul jujur kepada diri Anda sendiri untuk melakukan hal itu. Suruh kasih makan kodok, ya kasih makan kodok, jangan kasih makan jangkrik. Suruh kasih makan kodok, kasih makan ikan kecil-kecil, itu beda lagi cerita hasilnya. Jadi yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan seseorang itu kembali lagi kepada dia menjalankan SOP-nya atau tidak. Itu ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi tadi, beda-beda tingkat keberhasilan seseorang itu kembali kepada orang itu sendiri. Punya modal saja tidak cukup untuk Anda bisa berhasil.
Anda punya modal beli ikan, kemudian Anda suruh rawat orang lain. Hasilnya beda. Anda ikut pelatihan, Anda yang ikut pelatihan di training, kemudian Anda beli bibit, serahkan orang untuk merawat, hasilnya pasti beda. Anda sampaikan kepada orang yang merawat ikan Anda, tidak berhasil juga. Itu ya, jadi usaha budidaya ini perlu jam terbang. Ya, pembibitan perlu jam terbang, trial and errornya di situ ada. Kita harus mencoba dan mencoba. Ya, sampai kita menemukan klik bahwa oh ini caranya begini, oh ini caranya begini. Nah, disitulah nanti keberhasilan itu akan mengikuti. Tidak bisa kita titip modal ke orang lain, aku tak titip uang beli bibit, nanti kamu yang merawat. Hasilnya belum tentu maksimal. Ya, mungkin kita patuh dengan aturan-aturan SOP yang ada, tetapi orang yang merawat ikan lain, ikan kita itu belum tentu patuh dengan apa yang Anda sampaikan. Ya, contoh misalkan Anda di Jakarta, Anda budidaya di Bandung, Anda dari Jakarta telepon Bandung, tanaman airnya dikasihkan, tanaman airnya harus dipenuhi. Anda begitu semangatnya luar biasa, tetapi orang yang di sana tidak punya semangat seperti Anda. Cari ke sana kemari nggak dapat, ya udahlah. Begitu ditelepon, kok nggak dipenuhi? Belum dapat, Pak. Kan? Ya. Jadi faktor untuk mendapatkan keberhasilan dalam budidaya itu minimal. Ya, niat Anda betul-betul fokus di situ, Anda merawat, atau ada orang yang satu frekuensi dengan Anda, punya niat yang sama, caranya belajar bersama untuk merawat dengan cara yang sama, SOP-nya sama. Ya sudah, kemudian konsultasinya kepada satu orang yang sama. Ya, Anda beli ikan di sini, konsultasinya dengan orang lain. Ya hasilnya kan beda. Oke, sukses semua untuk Anda semuanya. Jangan berhenti mencoba dan tetap semangat.